Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Ibu Herma SPDMA selaku pengawas sekolah gitu kan. Ibu tadi bicara tentang kualitas pendidikan itu kan juga sangat-sangat ditentukan oleh kualitas gurunya sendiri. Iya. Nah, kalau Anas tanya tentang apa sih Bu yang hal menarik dari menjalani profesi sebagai seorang guru atau pendidik? Oh banyak. Kita berurusan sampai ke Jakarta tuh ada murid kita. Oh iya ya. Gitu. Di mana-mana kita ketemu, dia tahu. Dan mungkin ada suatu kepuasan kalau kita mendidik Iya. anak gitu ya. Iya. Bahkan ada yang sudah jadi DPD, Dewan, Iya iya. bahkan wakil MPR kita tuh juga murid SMA 1. Murid SMA 1 juga, Masya Allah gitu kan. Itu kebanggaan yang tidak bisa ternilai oleh angka kayaknya ya. Betul. Gitu kan, itu hanya Jadi menarik. Dan itu memang pendidikan itu hidup gitu. Jadi mari kita berpikir itu menyingkirkan hal-hal yang mengganggu sebenarnya ya. Jadi kita fokus konsen dengan apa yang menjadi tugas kita sebagai seorang pendidik dengan hati, dengan ikhlas. Nah itu akan kelihatan nanti dengan anak-anak nerimanya juga dengan hati, dengan ikhlas, dan itu kan kelihatan kolaborasinya bagus banget. Iya. Antara anak, guru dan orang tua dengan kepala sekolah. Itu sekolahnya akan jadi bagus. Iya. Jadi kelihatan sekolah itu benar-benar rumah kedua di sekolah buat anak-anak. Jadi menarik sekolah itu. Iya. Kalau disetting dengan yang bagus. Bagus ya. Ya. Secara manajerialnya, secara Betul. kualitasnya, Betul. secara Kekompakannya dulu. Kolaborasinya dulu yang penting. Jadi bersama. Karena pendidikan itu bukan urusan satu orang, tapi urusan kita bersama. Iya. Kompleks ya. Kompleks gitu. itu. Dan saling berkaitan. Saling Iya. berkaitan. Gitu. Bukan hanya gurunya aja, Iya. anak murid dan orang tua juga yang lagi menonton sekarang gitu kan. Sekali. Untuk bisa saling membantu dan mendidik anak bangsa agar lebih hebat lagi ke depannya. Karena mendidik sekarang beda dengan yang dulu ya. Apa tuh bedanya, Bu? Aduh, beda banget. Kalau dulu kita dimarahin sama guru SD kalau kita nggak bisa baca tuh kayak gini nih, tangannya gini nih, terus nanti kena kepala kita kalau nggak salah kena gitu. Itu takut banget kita sama, gitu ya. Ya kita tuh gurunya marah, terus kita takut, itu dulu. Sekarang sih nggak bisa. Sekarang itu sifatnya kita tuh merdeka. Jadi anak merdeka berpendapat, merdeka mengeluarkan ide-idenya. Mereka tuh jangan takut sama gurunya, sama orang tuanya, tapi mereka segan dan mereka kita berikan menghormati, tapi kita berikan suatu hal yang mereka tahu bahwa mereka itu anak-anak kita ini dia harus tahu bahwa belajar ini bukan untuk main-main gitu. Ini adalah modal dia untuk nanti ke depannya, hidupnya. Dan itu sadarkan aja. Itu kalau kita sudah sadarkan begitu, maka kita insya Allah anak-anak kita dia akan belajar dengan hatinya juga gitu. Tanpa disuruh, tanpa dimarah gitu. Dia akan cari. Karena sekarang ini ilmu di mana aja dapat bisa. Kita buka Google bisa kalau ilmu. Yang payah sekarang itu bagaimana membawa situasi anak itu suka dulu. Nah, senang dulu aja. Kalau cinta kan gimana coba? Pasti kan akan dilihat terus ya kan. Belajar akan dilihat terus. Nggak ketemu gurunya dia rindu sama gurunya gitu. Kita ciptakan. Bahkan dia mencari sendiri. Gitu kan. Satu yang dibilang gurunya 10 dikerjain. Iya. Itu anak-anak hebat. Anak itu hebat tuh banyak sekarang Indonesia itu banyak. Tinggal kitanya yang harus hebat juga. Yang membawa biar lingkungan itu bisa menjadi situasi yang kondusif buat anak-anak belajar. Dari kondisinya, dari omongan kita, dari cara kita membawakan anak, dari orang tuanya juga ya Bapak Ibu dari semuanya lah pokoknya. Jadi anak adalah anak yang merdeka. Makanya Ki Hajar Dewantara sekarang digerakkan adalah Merdeka Belajar, bahwa anak ini adalah kita hanya mengiring kodratnya, mengiring bakatnya, menjadi memanusiakan manusia dan menjadi orang yang berguna buat dirinya sendiri dan juga buat masyarakat. Seperti itu. Ibaratnya jagung kalau kita lempar ke tanah yang ke tanah yang gembur, itu juga akan tumbuh. Tapi tumbuhnya gimana? Tapi di tanah yang gersang, dia gersang tapi dia dipupuk dan
dipelihara, maka dia juga akan bisa menjadi bagus. Gitu. Iya, iya. Jadi lahan itu harus menjadi hal yang bagus untuk anak-anak. Iya, dan lahan itu adalah sekolah atau Sekolah dunia pendidikan atau kita dunia sendiri pendidikan gitu kan. sendiri. Gitu. Bahkan dari kementerian juga kan itu kan sudah langsung dari pusat Bu ya. Betul, Kurikulum- Kementerian Yep. guru penggerak ya. Iya, guru Ada penggerak. program guru penggerak Bapak Ibu. Mungkin itu juga bisa kita ikutin karena itu akan menggerakkan kita deh. Pokoknya mindset kita ke atas akan Iya. bergerak ya deh, karena kita akan bergelut dengan dunia digital, pendidikan bersifat digital. Mau tidak mau kita harus ngikutin perkembangan zaman, maka otomatis kita juga ngikutin seperti itu Bapak Ibu. Kalau nggak salah nih angkatan 11 sedang dibuka ya awal habis pada November ini, sehingga kalau ada kesempatan mungkin silahkan kalau untuk Bapak Ibunya nih silahkan Iya, iya. diikutin gitu ya. Berarti kalau guru penggerak nih sedikit mungkin kalau masih ada yang belum tahu nih para pemirsa di non guru ya nih mungkin kan benar, non guru. benar. Guru penggerak nih apa nih Bu? Gitu kan. Oh gini guru penggerak ini adalah salah satu program kementerian yang mengetes guru-guru yang berpotensi. Kemudian nanti seleksinya ada beberapa langkah. Pertama ada seleksi esai, daftar dulu dengan akun SIM PKB-nya. Ada kalau guru itu punya akun, nah di daftar akun itu bisa daftar. Kemudian setelah daftar nanti ada esai, nanti ada pengumuman lulus apa tidak lulus. Nah kalau tidak lulus, itu ada sesuatu yang salah. Kemudian kedua nanti ada tes lagi, wawancara. Mengajar dulu, mengajar dulu, wawancara. Kemudian terakhir nanti ada tes wawancara. Interviewnya. Jadi ada 3. Jadi banyak teman-teman Bapak Ibu yang kadang-kadang gagal di satu segmen, misalnya di wawancara atau di esainya atau di mengajarnya. Ayo ulang lagi. Iya. Nggak Artinya guru penggerak ini goalsnya juga untuk bisa menggerakkan pendidikan agar lebih berkembang lagi ya. Sangat banget Kayak gitu berkembang. Minimal untuk di lingkungan sendiri. Iya. Karena guru penggerak adalah orang-orang yang memang dimodalin, maksudnya tuh dilatih, karena pelatihannya lama loh Pak. Lama latihannya tuh selama 9 bulan pelatihannya. Kayak Kita ini ya, kayak selalu- mengandung ya, Iya, 9 kayak bulan. mengandung, benar, 9 bulan, benar. Langsung jadi bayi ini juga jadi guru-guru Iya, yang berkualitas betul. lebih ini ya. Di 9 bulan itu dengan PP-nya, maksudnya PP itu ada pengajar praktek, kita ada prokoloka, tapi 6 bulan kita dengan fasilitator. Kebetulan saya merupakan fasilitator guru penggerak pada saat sekarang. Berarti kegiatannya banyak sekali nih, pengawas, fasilitator, asesor gitu ya, gitu kan. Iya, Gitu, lumayan, alhamdulillah karena ikutin memang aja. memang ini pemirsa gitu kan adalah guru hebat nih gitu kan, sosok orang yang hebat nih Bu Herma sendiri gitu kan. Jadi ambil deh kita ulik-ulik lagi gitu kan. Gitu. Nah, tadi guru penggerak gitu sudah dengan jaminan kualitas guru juga harus ditingkatkan terus-menerus. Artinya ketika kita meningkatkan kualitas itu nggak segampang itu loh Bu gitu. Mudah. Artinya pasti banyak tantangan dan Banyak. resiko juga. Betul. Nah, yang Ibu rasakan atau dari sudut pandang selaku pengawas sekolah, apa tantangan-tantangan seorang guru sekarang nih? Sekarang tantangannya banyak sih teman-teman kita itu, yang bagus tuh banyak. Yang bagus tuh kan banyak ya, Banyak. gitu. Teman-teman kita guru tuh bagus banyak. Nah, ayo mari yang bagus ini kita kompak, berkolaborasi bersama untuk mendapatkan sesuatu energi baru, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih hebat lagi. Karena tapi yang di zona nyaman juga ada. Iya, yang hanya Yang maunya begitu stabil aja, aja gitu. ya, yang di zona nyaman. Nah, mungkin kalian di zona nyaman, kalau terlalu di zona nyaman, nanti berkembangnya sulit ya. Iya. Susahnya gini, kita sulit untuk menerima keadaan gitu ya. Jadi ibarat makan nih, sulit nerima masakan daerah lain gitu. Iya. Maunya sih kan kita kan nggak mungkin hanya ada di situ tempat Iya, terus iya. ya kan. Jadi kita bisa berapa ya? Beradaptasi lah. Nah, Iya, benar-benar adaptasi dengan lingkungan gitu. Jadi kalau sekarang lingkungannya seperti ini ya kita beradaptasi. Banyak yang mengeluh dengan IT. Iya. Dengan laptop. Tapi kita nggak bisa pungkiri bahwa teknologi itu harus semakin canggih dan semakin Betul. apa ya? Harusnya semakin membantu kita ya. Betul. Sisi positifnya Betul. gitu ya. Karena kalau sebenarnya ya kalau kita tahu komputer itu, kalau saya baca dari ilmuannya itu, Iya. itu otaknya Iya. itu otaknya komputer itu kalau kita gunakan di otak kita itu 4 SD katanya itu. Iya, benar. Ilmuannya itu. Nah, kita gunakan lagi, jadi kita sudah ada nih, kita gunain. Memang banyak tantangan sih. Iya. Banyak menariknya, banyak tantangannya.
Tantangannya ya itu tadi, kita kadang-kadang di lapangan itu ya banyak juga anak-anak yang diingatkan, mungkin orang tua marah sama guru dikenain gitu ya, guru dilaporkan, itu menyedihkan sekali. Iya, dan beberapa kasus juga Iya, yang betul, Anas kasus. Anas lihat ya Bu ya, maksudnya tuh ada sampai berani apa tapelin Tapel, itu yang baru kejadian di besar. Rejang Lebong kalau Rejang nggak salah ya, Lebong, iya. kayak gitu. Sampai itu matanya hilang. Iya, kayak gitu. Hal-hal yang kayak gitu mungkin secara Ibu melihat gitu, maksudnya pendidikan kita kan harusnya semakin lama harus semakin meningkat ya. Nah, ada penurunan karakter yang mungkin secara menghormati atau secara attitude dan kesopanan terkadang banyak diangkat karena media sekarang banyak juga yang diangkat. Mungkin nggak tahu ya kalau dulu ya kayak gimana, Bu. Nah, kalau sekarang Ibu melihatnya fenomena-fenomena yang kayak gini karena apa? Dan PR-nya apa nih untuk Indonesia? Banyak kayaknya nih, karena dunia udah canggih, jadi semua anak-anak tuh nonton, jadi dicoba, gitu, dicoba, dinonton, dia coba pula. Oh iya, jadi meniru ya? Meniru, Gitu. kan namanya anak, dia kan nggak tahu, ya kan, dia nggak tahu, ini sesuai kah, enggak kah gitu kan, jadi dia berkumpul orang 3 orang 4, ayo gitu, saling menguatkan untuk hal yang tidak bagus ya kan, dia jadi. Nah disinilah mungkin kita nggak boleh lengah sebagai orang tua. Maka itu tadi saya bilang, yang penting utamanya kita memberikan dasar, mengingatkan bahwa dia itu harus bertanggung jawab dari dirinya sendiri dulu. Iya. Jadi dia kalau dia udah tahu bertanggung jawab diri sendirinya, maka dia nanti akan mikir, oh ini boleh nggak sih, ini nggak boleh nggak, positif atau tidak, gitu kan. Tidaknya. Gitu. Jadi guru-guru juga mungkin bisa Bapak Ibu merangkul anak-anak yang nakal, dirangkul, tinggal diwadahin, diarahkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yang sifatnya Bapak Ibu ya melihat dia terus. Iya. Oke, tapi ditahan dulu gitu ya. Pasti masih banyak hal-hal unek-unek atau hal-hal yang bisa disampaikan untuk para murid dan para guru juga di dunia pendidikan Indonesia juga. Untuk para pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.